Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Salsabila dari kelas 10 IPS 2 Ambalan Dewi Sembadra, Perintis 15. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penghijauan dan pemilahan sampah. Penghijauan difokuskan pada area atau lahan kritis yang diprioritaskan pada lahan masyarakat. Sejak tahun 1998 atau awal era reformasi, keterlibatan dan partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam pendekatan pelaksanaan penghijauan. Walaupun sejak tahun 1990-an, partisipasi masyarakat telah merupakan bagian dalam konsep pengembangan program rehabilitasi. Namun dalam pelaksanaannya, partisipasi dan peran masyarakat tersebut masih terbatas. Penghijauan merupakan sebuah kata yang dipakai untuk menggambarkan aktivitas menanam pohon. Hal ini tentu saja karena pohon mempunyai daun sebagai bagian yang berwarna hijau. Maka dari itu, untuk menggambarkan kegiatan menanam pohon, kata yang digunakan adalah penghijauan. Penghijauan banyak dilakukan masyarakat sebagai salah satu cara melestarikan alam. Mengingat bahwa pohon mempunyai banyak sekali manfaat, tidak hanya bagi lingkungan atau alam, namun juga bagi makhluk hidup baik manusia maupun binatang. Selanjutnya, manfaat pohon. Penghijauan merupakan satu perbuatan mulia. Mengapa? Karena pohon merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai segudang manfaat. Beberapa manfaat dari pohon antara lain sebagai berikut. Sebagai sumber penghasil oksigen, pohon merupakan makhluk hidup yang sangat penting karena pohon adalah sumber oksigen atau penghasil oksigen yang paling besar. Kedua, menyerap air dan mengunci di akarnya. Selain sebagai sumber oksigen, fungsi pohon yang utama adalah menyerap air dan menguncinya ke dalam akar. Ketiga, mencegah terjadinya banjir. Secara tidak langsung, keberadaan pohon di bumi dapat mencegah terjadinya banjir. Keempat, mencegah terjadinya tanah longsor. Pepohonan selain dapat mencegah terjadinya banjir, juga dapat mencegah terjadinya tanah longsor. Manfaat penghijauan. Beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dari program penghijauan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mencegah banjir. Yang kedua adalah menjaga kualitas air. Yang ketiga, mengurangi polusi udara. Yang keempat, melindungi satwa. Yang keempat, mengontrol iklim. Dan yang kelima, mengurangi dampak hujan asam. Pemilahan sampah. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, atau sifat sampah. Pemahaman kegiatan pemilahan sampah antara lain. Yang pertama, pemilahan sampah adalah kegiatan yang penting dalam penanganan dan pewadahan sampah di sumbernya. Yang kedua, pemilahan sampah dimulai di rumah-rumah terhadap sampah organik, sampah basah, sampah dapur, dan sampah anorganik atau sampah kering. Yang ketiga, pemilihan sampah yang baik akan mempengaruhi kinerja daur ulang. Yang keempat, awal dari proses 3R, reduce, reuse, recycle. Cara memilah sampah. Yang pertama, menyiapkan wadah terpisah, sedikit 2 buah wadah untuk sampah organik dan sampah-sampah anorganik. Jenis wadah dapat disesuaikan dengan keadaan, bisa ember plastik, kantong, atau kantong kresek. Tahap pemilahan sampah yang lebih maju dilakukan dengan memilah sampah berdasarkan sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik lainnya, yaitu sampah B3, bahan beracun berbahaya. Jenis-jenis sampah. Yang pertama, sampah organik. Yang kedua, sampah organik basah. Yang ketiga, sampah kemasan Tetra Pak. Yang keempat, sampah kemasan plastik, kaleng, gelas. Yang kelima, sampah makanan, kemasan plastik atau komposit. Yang keenam, sampah elektronik. Yang ketujuh, sampah obat-obatan dan B3 lain. Dan yang kedelapan adalah sampah popok dan pembalut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.